Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 9 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berlimpah Ucapan Syukur. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 4 ayat 14 sampai dengan ke-15. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang menyebabkan semakin berlimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh menjadi pribadi yang penuh dengan ucapan syukur yang berlimpah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita punya tema berlimpah ucapan syukur. Suatu kata berlimpah, maka kita bisa memilih. Kalau kita belajar di sekolah, kemudian multiple choice, ada pilihan. Ada yang satu berlimpah kesehatan, ada yang satu berlimpah harta, ada yang satu pilihan adalah berlimpah prestasi, ada kemudian pilihan lagi berlimpah pencapaian kedudukan dan segala sesuatunya. Semuanya kelihatannya sangat menyenangkan dan kita tahu dengan jelas bahwa orang tua kita mengajarkan kita tidak mau kalau kita nanti dewasa menjadi orang yang kekurangan, menjadi miskin. Kita juga tidak mau orang tua kita lalu kita tumbuh menjadi orang yang sakit-sakitan, tidak memiliki kesehatan yang baik. Itu sesuatu yang sangat dihindari. Sehingga berjuang bagaimana supaya kita dapat makan yang cukup, terjaga, terlindungi, badan kita sempurna, masa depan kita terjaga. Itu adalah kehidupan. Kehidupan yang berpusat pada kebutuhan-kebutuhan pribadi. Baik kebutuhan yang sifatnya primer, sandang, pangan, papan. Baik kebutuhan yang sifatnya itu adalah harga diri, pencapaian, pendidikan, dan segala sesuatunya. Semua orang berjuang untuk perkara yang sama, yaitu untuk peningkatan diri yang semakin baik di masa depan. Tetapi kita melihat, tatkala ada orang yang sudah mencapai, mendapatkan segala sesuatunya, pertanyaannya, apakah mereka bahagia? Kita melihat banyak orang kaya yang tidak bahagia, maka masih banyak masalah. Kita banyak orang yang setelah berkedudukan mendapatkan jabatan tetap tidak pernah puas, hawa nafsunya tetap tinggi, dia sulit untuk bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Tetapi seseorang yang berlimpah dengan ucapan syukur, yang pertama-tama bukan berbicara tentang harta, bukan berbicara tentang kesehatan. Karena harta akan habis, kesehatan pun kita akan menua. Kalaupun kita sebut tidak ada penyakit spesifik, toh pada akhirnya kita akan selesai dengan masa tua. Karena masa tua itu adalah penurunan kesehatan. Kita kurang melihat, kurang mendengar, kurang sanggup berjalan. Tangan mungkin bergetar karena tidak punya koordinasi otot motorik halus sebagaimana sewaktu kita masih muda. Tetapi bagaimana yang ucapan syukur yang sesungguhnya? Firman Tuhan berkata, ucapan syukurku karena aku tahu bahwa Ia Tuhan bahwa Bapa yang membangkitkan Tuhan Yesus di dalam kuasanya dan juga akan membangkitkan kami bersama dengan Yesus. Ia juga akan menghadapkan kami bersama kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang menyebabkan semakin berlimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Bapa. Jadi kalau kita melihat ada rasa syukur yang paling utama dalam hidup kita, yaitu rasa syukur yang tidak bisa dimakan oleh zaman, tidak bisa digerus oleh waktu, yang tidak bisa dirusak oleh kondisi alam ini. Yaitu apa? Yaitu kebangkitan orang mati. Setiap kita masing-masing akan kemudian setelah meninggal, kita akan mengalami pembusukan. Kita tahu dengan jelas proses pembusukan sebagaimana makhluk hidup lainnya. Kita kalau makan makanan yang kemudian lewat 1 hari, 2 hari, itu sudah berbau busuk. Daging pun sama, kalau tidak dimasukkan freezer beberapa 1-2 hari, itu akan berbau busuk dengan sangat cepat. Tetapi kebusukan, semua kerusakan yang terjadi, yang kita alami, itu akan digantikan sewaktu kita bangkit dari kematian. Tuhan akan membangkitkan karena Kristus pun sudah bangkit dari kematian dan kita pun akan mengalami kebangkitan yang sama. Sehingga limpahan ucapan syukur yang pertama, kita bersyukur bahwa Tuhan itu menyelesaikan kematian kita akan diungkap dan digantikan dengan kebangkitan sebuah kehidupan yang indah di masa mendatang. Lalu apalagi ucapan syukur yang ada, apapun yang kita jangkau, yang kita kejar dalam dunia ini, ingatlah itu bukan akhir, itu hanya sarana anugerah
tambahan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi yang lebih utama bahwa kita tidak akan mengalami kematian berlanjut. Karena setelah mati kita akan dibangkitkan dalam kuasa Tuhan. Kita pun diberikan kekuatan oleh Tuhan. Itu ucapan limpahan syukur. Tatkala kita menghadapi persoalan hidup yang berat dan besar selama kita hidup di dalam dunia ini, kekuatan Tuhan itu akan menopang kita. Tetapi yang paling penting juga, selain kita mengejar berbagai macam kebutuhan-kebutuhan pribadi, maukah kita berbagian seperti Rasul Paulus, memberitakan tentang kabar baik ini kepada banyak orang. Setelah kita mengucap syukur atas keselamatan, kita mengucap syukur buat Allah yang memelihara dan menjaga kita. Maukah kita memberitakan kepada banyak orang? Firman Tuhan berkata, supaya anugerah yang menjangkau semakin banyak orang. Jadi anugerah itu menjangkau semakin banyak orang. Tidak boleh anugerah itu berhenti pada diri kita sendiri. Sehingga bagaimana kita bisa menyampaikan tentang anugerah dari Tuhan itu kepada banyak orang. Maka dimulai dari diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang hidup penuh dengan limpahan ucapan syukur. Yaitu kita menjauhi keluh kesah, kita menjauhi berbagai macam sikap menggerutu, lalu sikap menyalahkan, sikap kemudian menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, sikap tidak pernah puas. Wajah kita tidak pernah menunjukkan sukacita. Mengapa? Karena kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik di dalam dunia ini, yang satu hari kelak nanti pun akan terlepas dari seluruh kehidupan kita. Mari sahabat seperjalanan, kita berlimpah ucapan syukur. Kalau Tuhan sudah memimpin hidup kita sampai saat ini, Tuhan memberikan nafas hidup, Tuhan masih memberikan kepada kita makanan, Tuhan masih memberikan kepada kita tempat tinggal, Tuhan masih memberikan kepada kita anggota keluarga. Tidak perlu membanding-bandingkan, karena setiap orang punya jalan hidup yang berbeda, setiap orang punya anugerah yang berbeda, satu dengan yang lain. Kalau kita membandingkan, maka yang timbul dari sikap iri hati, dan sikap iri hati itu menimbulkan menggosip, dan menggosip itu kemudian bisa menghasilkan fitnah. Dan fitnah itu tentu akan merugikan orang lain. Sementara Tuhan memanggil kita bukan menjadi orang yang merugikan orang lain, tapi dipanggil menjadi berkat buat Tuhan. Dimulai dari mana supaya kita bisa menjadi garam dan terang bagi Tuhan? Yaitu mulailah dengan kehidupan dengan ucapan syukur yang berlimpah. Orang yang bersyukur dan ucapannya itu berlimpah, ucapan syukurnya berlimpah, kehidupannya akan penuh dengan sukacita, kehidupan juga akan penuh dengan kerukunan, kehidupannya tidak punya problem dengan banyak orang, karena dia tidak pernah mempermasalahkan perkara-perkara dosa orang lain, karena dia berjuang bagaimana memperbaiki kekurangan dan juga dosa-dosanya sendiri, sehingga dengan demikian hidupnya benar-benar akan penuh dengan ucapan limpahan syukur, karena mempercayai juga bahwa Tuhan merancangkan seluruh kehidupan kita, peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi pada diri kita, jatuh bangun, lalu kemudian terkadang kita berada dalam lembah kekelaman sekalipun, kita tetap bersyukur, tidak menyalahkan keadaan, karena Tuhan sedang merancang semua yang terbaik kepada kita. Bersyukurlah, bukan apa yang belum kita punya, tapi berapa besar anugerah kebaikan Allah yang masih kita nikmati, yang masih kita pegang, sehingga dengan demikian hidup kita penuh dengan ucapan limpahan syukur yang terutama, karena satu hari kelak nanti Tuhan akan membangkitkan kita dalam kuasa kebangkitan Kristus, kita menikmati keindahan di surga sana. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Biarlah hidup kami penuh dengan hidup yang berlimpah dengan ucapan syukur. Amin.